Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. eh Ya mendekati tengah malam di sini. Gua ingin news update terkait dengan beberapa kabar tentang Manchester United, tentang Ruben Amorim. Gua ingin mulai dulu tapi dari Tyrell Malacia ya. Tyrell Malacia kembali lagi ke atas lapangan, kembali lagi bersama dengan Manchester United, tapi tidak dengan tim utama Manchester United ya. Jadi Tyrell Malacia ini dia ikut bersama dengan tim muda Manchester United. Tyrell Malacia ini bermain 45 menit ya. Tyrell Malacia yang sudah sekian bulan, bahkan mungkin tahun tidak ikut di pertandingan di atas lapangan, dia kembali bersama dengan tim Manchester United U21. Dia tampil dari awal, tapi ya hanya 45 menit saja, dan menurut gua ini merupakan kemajuan yang bagus ya, kemajuan yang pesat bahkan, walaupun belum tampil selama 90 menit, tapi dia sudah bermain nih di kompetisi yang kompetitif ya, walaupun masih dengan U21. Dan dari sini juga kalau gue lihat bahwa Manchester United ini sangat berhati-hati sekali dengan Tyrell Malacia. Ini betul-betul mereka tidak memaksakan, mereka betul-betul memberikan waktu. Sebelumnya Tyrell Malacia juga sudah terlibat latihan, baik itu secara individu maupun secara tim ya, tapi masih belum penuh pada saat itu, masih setengah-setengah. Lalu sempat ikut juga latihan penuh, walaupun belum diikutkan di skuad Manchester United untuk pertandingan. Artinya dia juga masih belum berada di bangku cadangan. Tapi sekali lagi menurut gua ini merupakan kabar bagus, di mana posisi bek kiri Manchester United selama ini berapa tahun ya, mungkin setahun lebih ya kan, Tyrell Malacia ini tidak terlibat di pertandingan bersama dengan tim Manchester United yang utama. Dan selama jangka waktu yang juga cukup panjang tidak ada bek kiri, Luke Shaw juga masih cedera. Cukup panjang periode Manchester United ini memakai pemain yang memang posisi aslinya tidak pada bek kiri ya kan. Dan apakah Ruben Amorim nanti akan menggunakan Tyrell Malacia? Ini sangat menarik menurut gua, karena ya Ruben Amorim tentunya butuh posisi bek kiri, dan Tyrell Malacia posisi aslinya adalah bek kiri. Dan menurut gua Ruben Amorim juga akan melakukan asesmen ya. Dia akan melihat betul-betul skuad Manchester United, bahkan dari dengan dia datang saat ini sampai akhir musim ini nanti, semuanya tentang asesmen menurut gue. Sebagian besar akan asesmen. Artinya begini, Ruben Amorim akan melihat nih pemain-pemain mana saja yang bisa dia maksimalkan. Bukan hanya secara teknis, tapi juga secara non-teknis. Karena ini salah satu kekuatan dari Ruben Amorim di Sporting. Dan dari yang banyak gue ikuti pemberitaan terkait dengan Ruben Amorim, man-to-man management dari Ruben Amorim ini sangat luar biasa. Dan ini merupakan salah satu kekuatan dari Ruben Amorim ya, selain soal masalah teknis. Jadi ini bisa dibilang kalau dari yang gue dapatkan informasi, Ruben Amorim ini paket komplit. Cuman balik lagi terkait dengan Tyrell Malacia ya, gue belum akan berspekulasi atau bahkan memberikan prediksi apakah dia akan masuk ke tim dari Ruben Amorim atau tidak. Segalanya masih sangat terbuka. Menurut gue tergantung siapa ya, tergantung Ruben Amorim dan juga Tyrell Malacia sendiri. Apakah dia juga melihat dia ada pada sistem ataupun formasi ataupun gaya permainan, termasuk juga filosofi yang dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United. Apakah Tyrell Malacia juga merasa oke, dia cocok di sana. Kalau tidak, dengan usia yang masih cenderung muda sih menurut gue Tyrell Malacia ini, maka ya bisa jadi dia juga akan melihat peluang lain ya. Dan ini menurut gue juga bukan hanya terkait dengan Tyrell Malacia saja, tapi juga pemain lainnya. Tyrell Malacia ini 25 tahun menurut gue. Dia akan memasuki usia senior ya, mulai 26, 27, 28. Jadi menurut gue ini juga dalam periode yang penting. Nah, kabar lainnya tadi kabar bagus ya menurut gue dari Tyrell Malacia.
Lalu juga kalau gua lihat di manunited.com, di situ ada banyak foto yang memperlihatkan kalau Ruben Amorim ini sudah bertemu dengan para pemain Manchester United. Dia sudah bertemu dengan Luke Shaw, dia bertemu dengan Mason Mount, dia bertemu juga dengan Leny Yoro, Kobbie Mainoo. Ini berarti pemain-pemain yang sedang dalam pemulihan ya. Toby Collier juga kalau tidak salah juga ditemui oleh Ruben Amorim. Ya, ini merupakan para pemain yang sedang dalam proses rehabilitasi fisik karena ada gangguan cedera dan lain-lain. Jadi mereka sudah bertemu dengan Ruben Amorim. Kalau yang dari gua tangkap sih nampaknya belum ada pembicaraan yang lebih mungkin soal masalah teknis ya, di mana mereka akan bermain, posisinya akan di mana, lalu gaya permainan yang dia belum, nampaknya ini hanya menyapa saja kalau gua lihat. Tapi ya karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ruben Amorim ya, yang sedang menantikan visa kerjanya turun, dan sampai dengan visa kerjanya turun ya Ruben Amorim belum bisa memimpin latihan. Dan seperti gua katakan di video sebelumnya bahwa memang dalam sepekan 2 pekan ini, artinya periode pertama dalam international break kali ini, Ruben Amorim akan melakukan 3 hal ya. Dan salah satu hal yang sedang dilakukan saat ini adalah menginstall ataupun juga merangkai staff-staff kepelatihannya di Manchester United dulu. Nih kerangkanya ada di sana. Baru setelahnya mungkin setelah visa keluar ya, dan maksud gue begini, install ataupun merangkai ini juga termasuk menemui, melakukan pembicaraan dengan banyak pihak, dengan manajemen, dengan staff, dengan banyak pihak ya, termasuk juga dengan pemain, tapi masih belum bisa melakukan pekerjaan sebagai head coach secara langsung, artinya di atas lapangan di Carrington belum bisa karena visa kerja belum datang, dan kabarnya sekitar sehari 2 hari ini akan datang visa kerja tersebut. Dan ketika itu terjadi barulah dia bisa berlatih ya, mengajak para pemainnya ini berlatih di atas lapangan, termasuk juga mengenalkan sedikit demi sedikit konsep permainan yang ingin dikembangkan di Manchester United. Tentu saja ini dilakukan dengan para pemain yang ada saat ini di Carrington, yang menurut gua mungkin mereka juga ada beberapa sedang dalam situasi off ya, ataupun liburan, karena ada beberapa misalnya yang memperkuat tim nasional masing-masing, tapi yang tidak memperkuat tim nasional masing-masing biasanya sih ada jeda dulu sebelum mereka juga akan dikumpulkan di Carrington untuk berlatih untuk sesama pemain yang tidak memperkuat tim nasionalnya masing-masing. Nah, terkait dengan latihan dari Manchester United, ada kabar yaitu ya sebelumnya bagaimana Ruud van Nistelrooy selesai, Rene Hake, Jillian Rawelar, dan ada banyak staff yang dibawa oleh Erik ten Hag ini juga berakhir. Dan menurut gue tidak ada yang spesial ya, karena ini juga sudah sesuai dengan perkiraan gue. Tapi Darren Fletcher ini diperkirakan tetap akan berada di manajemen Manchester United, di staf kepelatihan, tapi dengan tugas menghubungkan antara tim akademi dengan tim utama. Jadi Darren Fletcher tetap akan pada posisinya. Saat ini pun itulah posisi dari Darren Fletcher. Dan yang menarik ya, bagaimana kalau gue ikuti perjalanan dari Ruben Amorim, dia juga sering nih mempromosikan menggunakan pemain dari akademi. Dan kalau itu yang terjadi, maka Darren Fletcher akan memainkan peranan penting nih ya, sebagai penghubung tim akademi dengan tim utama. Di samping juga tentu saja ada staf kepelatihan dari Ruben Amorim, mungkin yang membuat analisa ya kan, ikut mengamati perkembangan dari para pemain muda terutama di akademi yang bisa direkomendasikan untuk Ruben Amorim. Ruben Amorim sendiri dengan posisi head coach ini berbeda dengan manajer ya, artinya memang dia tugas utamanya ada pada tim utama. Dia tidak perlu dalam tanda kutip untuk ikut mengamati pemain-pemain akademi ini, ada pendelegasian lain, dan nampaknya disinilah posisi dari Darren Fletcher. Di samping juga menurut gue penting posisi dari Darren Fletcher di staff dari Ruben Amorim ya, karena ya Darren Fletcher memiliki pengetahuan terkait dengan klub, dengan Manchester United, sesuatu yang menurut gue mungkin dia punya pengetahuan yang lebih banyak ya dibandingkan bahkan dengan manajemen dan Ashworth, Jason Wilcox maupun juga Omar Berada sekalian ya. Karena mereka tidak memiliki background yang cukup tebal seperti Darren Fletcher, dan tentu saja sebagai mantan pemain dari Manchester United. Jadi
Ini juga hal yang menarik, di mana disebutkan di salah satu sumber juga Darren Fletcher ini akan memberikan analisa-analisa dan juga akan mempresentasikannya ke Ruben Amorim terkait dengan mungkin transisi ya, informasi-informasi terkait dengan pemain dan lain-lain dari periode sebelumnya, di mana ini juga dibutuhkan oleh Ruben Amorim, dan Ruben Amorim sendiri pun juga nantinya akan langsung menyaksikan bagaimana keadaan skuadnya di periode international break ini, dan nanti juga ketika para pemain yang memperkuat tim nasional masing-masing ini kembali ke Carrington untuk lebih utuhnya yang akan diamati oleh Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu ya informasi. Ya menurut gue ini hal yang positif ya. Gue menantikan saat ini ya, diresmikannya staf kepelatihan dari Ruben Amorim, karena gue juga ingin tahu nih siapa-siapa saja yang akan membantu Ruben Amorim untuk bekerja sebagai head coach di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ya sebelum gua akhiri, ada informasi juga ya, bahwa selain Darren Fletcher, Andreas Johnson ini juga ternyata tetap bersama dengan Manchester United. Andreas Johnson ini didatangkan kalau tidak salah atas rekomendasi dari Ineos ya, sehingga ini hal yang berbeda mungkin jika dibandingkan dengan staf kepelatihan yang lain. Jadi dia tetap stay juga di Manchester United. Sekali lagi, itu dulu informasinya. Kalau ada kabar lainnya akan gue sampaikan lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.